Apa yang menghubungkan cara kita belajar, cara kita bekerja, dan cara kita berinteraksi dengan hukum? Jawabannya adalah teknologi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana inovasi teknologi membentuk ulang 3 pilar penting dalam kehidupan kita: pendidikan, ekonomi, dan hukum. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan mencari narasumber mengenai tugas informatika. Sebelum itu, kenalin, aku Rara. Bella. Rara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bella. Ya. Di sini saya ingin menyita waktu Ibu sebentar. Oke, nggak masalah. Untuk apa ini disita waktunya Ibu? Untuk wawancara Ibu. Wawancara dalam rangka Mata pelajaran informatika tentang pengaruh teknologi dalam aspek pendidikan. pengaruh teknologi dalam aspek pendidikan. Oke, mau wawancara, kalau gitu kita santai, kita berduduk aja yuk. Gimana? Ada apa dengan aspek pendidikan? Aspek teknologi dalam pendidikan. Oh, gimana sih menurut Ibu aspek teknologi di bidang pendidikan? Teknologi dalam bidang pendidikan ya. Kalau kita bicara teknologi dan pendidikan itu, apalagi kita bicara di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kalian generasi apa dong kalau boleh tahu? Generasi Gen Z. Oke, generasi Gen Z. Berarti teknologi itu sudah melekat atau seperti jiwa ya. Sebelumnya Ibu yang mau tanya, berarti ada nggak sih Gen Z yang nggak bawa smartphone sekarang? Jarang. Oke, berarti dari situ aja kalian sudah tahu jawabannya kalau teknologi itu sudah mendalam di generasi Z. Oke, bahkan sekarang sudah banyak kalian belajar itu dengan LMS. Ya. Terus cari bahan juga melalui mesin pencari Google. Belum lagi AI. Ya, seperti itu. Pakai AI. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya sudah pasti keterhubungan dan keterikatannya itu sangat erat sekali, karena tidak menutup mata generasi sekarang itu generasi malas baca, enggak? Benar? Minim literasi. Jadi sedikit pakai teknologi. Tapi teknologi itu juga penting. Itu kan negatifnya. Kalau positifnya, teknologi itu akan banyak sekali membantu ya. Karena nggak mungkin sekarang itu kita manual semua. Apa-apa sudah dimodernisasi, apa-apa sudah didigitalisasi. Makanya penting sekali kita untuk bisa melek terhadap teknologi. Jadi kalau menurut Ibu, teknologi itu juga nggak jalan kalau tidak ada pemerataan. Contohnya, seperti teknologi handphone kamu, ini kan pakai jaringan kan? Jaringan pakai internet. Gimana caranya handphone kamu yang kamu gunakan untuk belajar bisa jalan kalau jaringan internet di sebuah daerah itu nggak ada? Ada kemudahan lanjut dan ada keterhubungan antara pendidikan dan juga pemerintah sebagai penyelenggara infrastruktur. Seperti itu sih kalau menurut Ibu. Tapi intinya di zaman sekarang teknologi itu penting sekali di dunia pendidikan. Karena kalau kita tidak ikutin, kita akan tertinggal, tergerus. Misalkan kalau kita gimana sih cara kita buat ngajuin ke pemerintah biar ada pemerataan sistem desa-desa terpencil. Nah, itu kembali lagi. Tanggal 20 kemarin kita sudah pergantian kepemimpinan. Pastinya ganti Menteri Pendidikan. Nah, itu kembali lagi caranya adalah ya tentunya dengan mengajukan proposal ke atas. Dan pemerintah juga harus aware, harus bisa membuka mata, membuka hati, dan membuka diri supaya anggarannya bisa dipergunakan untuk mensejahterakan dunia pendidikan, untuk meningkatkan mutu dunia pendidikan. Ini salah satunya adalah dengan peningkatan fasilitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Oke, semoga membantu ya. Terima kasih, Bu. Halo Andika, selamat pagi.
Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rara dari 12L ingin mewawancarai mengenai pengaruh teknologi dalam aspek hukum. Apa sih tanggapan Andika mengenai pengaruh teknologi dalam aspek hukum? Kalau kita membahas terkait dengan perkembangan teknologi dalam aspek hukum ini, di era globalisasi ini pastinya perkembangannya sangat pesat. Dapat dilihat masyarakat menjadi lebih mudah mengakses terkait dengan hukum yang ada di Indonesia melalui media sosial ataupun media internet. Nah, di sini kita pastinya juga melihat ada yang dinamakan dengan dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan IT dalam bidang hukum. Seperti contohnya dalam dampak positif, seperti yang telah saya sampaikan tadi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses informasi terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga, kita sebagai seorang masyarakat Indonesia pastinya memiliki hak dalam berdemokrasi. Nah, di sini kita memiliki kesempatan dalam beraspirasi terkait dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi di sisi lain, ketika kita membahas mengenai dampak positif, pasti juga ada dampak negatif. Seperti yang saya sampaikan di awal, justru dengan adanya perkembangan media sosial ini atau perkembangan IT ini terkait dengan hukum di Indonesia, dapat kita lihat sering terjadi adanya kejahatan cyber, seperti contohnya peretasan dan lain sebagainya. Terkadang juga masyarakat terlalu over dalam mengutarakan aspirasi, sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk pada perkembangan teknologi dalam bidang hukum di Indonesia itu sendiri. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin contohnya dalam kehidupan Sehari-hari? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mudah dalam menyuarakan aspirasi kita sebagai seorang masyarakat kepada mungkin pihak-pihak yang di atas terkait dengan permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya itu mau nanya apa sih pengaruh teknologi dalam aspek ekonomi itu? Kalau dari segi ekonomi, pengaruh teknologi itu cukup besar, baik dalam bidang ekonomi secara umum maupun secara khusus. Jadi kita kalau lihat di makro itu kan di pemerintahan itu juga berpengaruh, kalau di perusahaan lebih berpengaruh karena semua sekarang perusahaan memanfaatkan teknologi mengurangi sumber daya manusia. Sedangkan untuk memproduksi juga gitu, produksi pun sekarang dibuat secara teknologi, berarti tidak ada memakai tenaga manusia kayak dulu. Sedangkan kalau kita lihat dari inflasi online di perusahaan juga mulai semua sudah memakai sistem online. Itu kan teknologi ya. Jadi lebih mudah. Lebih mudah bekerja, lebih mudah, produksi lebih banyak, dan dari segi biaya produksi akan Kalau misalnya di lingkungan sehari-hari mungkin kalau lingkungan sehari-hari kan sesuai dengan kehidupan orang sebagai apa, tenaga kerjanya apa, bidang kerja apa. Kalau misalnya ibu contohkan di mana, ambil contoh misalnya di sekolah. Kalau sekolah yang tidak pasti. Kalau siswa itu belajar, semua orang kan tidak pasti tidak paham. Ada yang lewat teknologi online, ya itu. Kalau di rumah mungkin Anda sudah mulai sekarang tidak lagi ke pasar. Ada sistem teknologi belanja online. Nah itu teknologi semuanya. Jadi sistem digital, teknologi itu sangat berpengaruh. Tetapi kita ambil dari segi positifnya. Kalau segi negatifnya juga ada sebenarnya. Kalau segi negatifnya kalau orang itu tidak memanfaatkan teknologi sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, misalnya seharusnya dia sendiri belajar mencari ilmu, tapi dia pakai untuk mencari misalnya hal yang lain. Kalau misalnya seorang pengusaha, kalau teknologi dipakai untuk memuaskan darahnya kan bagus, tapi kalau dipakai untuk menyontek dari teknologi lain, kita harus mengurangi orang misalnya. Itu aja. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa teknologi memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar dalam aspek pendidikan, hukum, dan ekonomi. Dampak positif: 1. Efisiensi. Pekerjaan jadi lebih cepat dan mudah, contohnya otomatisasi di pabrik dan transaksi digital. 2. Akses informasi. Pendidikan jadi lebih luas dengan e-learning dan sumber belajar online. 3. Transparansi. Informasi hukum mudah diakses lewat internet. Dampak negatif: 1. Kesenjangan. Tidak semua orang punya akses teknologi yang sama. 2. Minim literasi. Ketergantungan pada teknologi mengurangi kemampuan berpikir kritis. 3.
kejahatan siber, pertasan dan penyalahgunaan data pribadi jadi ancaman. 4. Privas, data pribadi rentan disalahgunakan. Intinya, teknologi itu pisau bermata dua, penting untuk memanfaatkan sisi positifnya sambil meminimalisir dampak negatifnya.